Oke, kita bahas soal nomor 20. Jadi soal nomor 1 wis hampir selesai sih, cuman ya. Ini ya, nomor 2. Soalnya kelihatan ya. Nah, di sini mini case tadi gua itu seorang peneliti melakukan penelitian pengaruh pendapatan per kapita atau lain KMIP singkatannya ya, dan harga bahan bakar singkat LRMG dan juga mobil per kapita LCAR CAP terhadap permintaan bahan bakar itu LGAS TCAR dari berbagai negara. Nah, semua data dalam bentuk logaritma natural dari data sesungguhnya dengan menggunakan metode regresi data para panel diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, ini ada fake effect model, terus ini ada random effect model, terus ini ada Hussmantek. Hussmantek, Hussmantek. Eh, Pertanyaannya nomor 1, berdasarkan data di atas yang menjadi data cross section itu apa? Terus ada berapa data cross section? Terus apa yang menjadi data time series? Dan ada berapa data time series yang digunakan? Nah, ini nanti dijelaskan ya apa yang menjadi data cross section. Jadi data cross section itu data yang satu subjek itu punya satu nilai. Contohnya kayak gini, apa namanya? Data nilai ulangan satu kelas. Misalnya kelas 6 atas nama A itu dapat nilai segini, atas nama B dapat nilai segini. Nah, itu namanya data cross section. Sedangkan kalau data time series itu ada berhubungan dengan waktu. Jadi waktunya itu bisa per detik, per jam, per menit, per tahun, per hari, itu datanya selalu berubah-ubah. Nah, itu data time series. Terus ada lagi yang namanya data panel. Data panel itu gabungan antara data cross section dan juga data panel, data time series. Contohnya apa kalau data panel? Contohnya kalau data panel itu eh, posyandu. Jadi kalau misal posyandu itu kan tiap anak kan punya nama dan juga jumlah atau nilainya ya. Misal anak A itu bulan April beratnya sekian kilo, terus nanti bulan Mei sekian kilo. Nah, itu kan artinya dia ada data cross section-nya dan juga ada data time series-nya. Nah, di soal ini nah eh, di soal ini itu disuruh cari. Tadi kan pertama itu ditulis jelaskan kan data cross section itu apa, data time series itu apa. Ya jelaskan menurut bahasa kalian sendiri. Intinya kayak gitu. Atau nyontoh di PPT di Google sama aja. Nah, terus jumlah datanya dan datanya apa aja itu ini ya. Jadi data cross section kalau di soal ini tuh ada data pendapatan per kapita sama data bahan bakar. Nah, ini menurutku. Tapi kalau kalian ada yang berpendapat, ya monggo. Kalau menurutku kayak gini. Terus jumlah datanya ada dua. Terus data time series itu ada jumlah mobil per kapita terhadap permintaan bahan bakar dari berbagai negara. Kayak gitu. Terus udah ya. Jadi itu soal nomor 1 sama 2 itu cuma jelaskan data time series itu apa. Terus misal di soal itu contohnya apa dan ada berapa datanya. Terus yang soal C, berdasarkan uji Hausman, manakah model yang paling sesuai? Jelaskan. Nah, model Hausman di sini. Ya, berdasarkan model Hausman itu ada dua. Jadi Hausman itu ada dua hasil ya. Jadi bisa random apa sih? Random efek atau fake effect. Jadi kita cari Hausman text-nya dulu baru menentukan kita itu pakai model random atau fake. Nah, caranya gimana? Caranya yaitu dengan melihat profitabilitasnya atau p-value-nya. Nah, kalau p-value-nya itu lebih dari ya, kalau p-value-nya itu lebih dari 0,05 berarti dia pakai random effect. Kalau misal dia p-value-nya kurang dari 0,05 berarti pakai fixed effect. Nah, berdasarkan ketiga data tersebut, eh, nah ini kan di bawah 0,05 ya, artinya pakai fixed effect. Jadi variabel ketiga ini
masuk ke kategori fixed effect. Nah, jadi berdasarkan ketiga data tersebut atau ketiga variabel tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas atau P-value-nya itu kurang dari 0,05. Maka lebih cocok untuk menggunakan metode atau model fixed effect daripada random effect. Kayak gitu, itu nomor C. Nah, terus yang D, interpretasikan hasil dari model yang saudara pilih, gunakan tingkat signifikansi 5%. Nah, karena kan tadi kita lihat profitabilitasnya ini kan kurang dari 0,05, artinya cocok kalau pakai metode fixed effect. Nih, fixed effect. Nah, berarti kita pakai metode fixed effect. Kalau pakai uji fixed effect, jadi kalau kita sebelum menguji, kita harus menentukan H0 dan juga H1-nya dulu. Nah, di sini udah dijelaskan ya, H0-nya itu variabel dependent, tidak berpengaruh terhadap variabel independen. H1-nya variabel uh, dependent, berpengaruh atau mempengaruhi terhadap variabel independen, kayak gitu. Bisa kalian sebutin kayak aku atau ditulis kayak gini variabelnya juga boleh. Tapi lebih baik variabelnya ditulis kayak gini. Terus ditolak H0 apabila p-value-nya itu kurang dari 0,05, ya kan? Nah, dilihat p-value-nya. Nah, probabilitas atau p-value-nya itu ini. P 0,000000. Nah, ini kan artinya di bawah 0,05. Nah, kalau di bawah 0,05 artinya menolak H0. Kalau H0 ditolak, berarti H1-nya diterima. Berarti variabel dependent itu mempengaruhi variabel independennya. Jadi interpretasinya terserah kalian. Pokoknya intinya kayak gini. Dari ketiga data tersebut, profitabilitas atau p-value-nya itu kurang dari 0,05. Maka menolak H0 yang berarti menerima H1. Jadi variabel LGSP-CAR ini berpengaruh terhadap LICOM dan lain-lain, variabel lain-lain kayak gitu. Nah, dari soal nomor 2 di sini ada yang mau ditanyakan enggak? Sebelum ke nomor 1. Mana ya? Yang B tadi gimana, Dev? Yang B sama Dev. Ini kan yang ditanyakan apa yang menjadi data time series. Ya dijelaskan data time series itu apa. Tadi kan kita jelaskan kalau data time series itu data yang berdasarkan pada waktu. Jadi tiap waktu, tiap menit itu berbeda nilainya. Nah, ada berapa data time series yang digunakan? Nah, di sini ada dua, yaitu ini dan ini, kayak gitu. Jadi soal A dan B itu cuman cuman disuruh apa jelaskan data cross section itu apa, data time series itu apa, terus contohnya di soal data time series itu apa, data cross section itu apa gitu. Gimana? Aman? Oke. Tak balik nomor 1 lagi ya, teman-teman. Oke, langkah 1 dulu. Oke, langkah 1. Nah, jadi balikin lagi, yaitu ini untuk menghitung datanya itu stasioner atau tidak. Ya, jadi kan ini ada beberapa variabel, ada konsumsi real, pengeluaran real, investasi real, dan lain-lain. Nah, H0 ditolak apabila p-value-nya itu kurang dari 0,05 atau p-value kurang dari alfanya. Nah, di sini karena alfanya tidak diketahui, kita asumsikan alfanya itu 0,05 atau 5%. Nah, terus langkah yang pertama, kita harus melihat data uji stasionaritasnya yang at level dulu. Nah, yang at level di sini dilihat p-value-nya. Nah, kalau p-value-nya kurang dari 0,0 kalau p-value-nya lebih dari 0,05, maka itu
tidak stasioner datanya. Ini kan misal di pengeluaran konsumsi real masyarakat ini kan p-value-nya 1, artinya lebih. Berarti data yang at level ini tidak stasioner. Terus di sini juga masih 0,999, artinya datanya tidak stasioner. Nah, ketika udah didiferensikan, ya didiferensikan itu dirangkum lah, dikecilkan gitu. Tahapannya pakai alat pokoknya. Nah, itu diketahui p-value-nya nih 0,005241. Nah, 0,005 ini kan artinya sudah atau kurang dari 0,05. Berarti ini datanya sudah stasioner. Nah, data kalau sudah stasioner itu bisa lanjut ke step selanjutnya, yaitu pakai VECM itu tadi. Tapi kalau datanya belum stasioner, itu nggak bisa buat dihitung lagi selanjutnya. Jadi data stasioner ini untuk menentukan datanya itu layak apa enggak buat di analisa kayak gitu. Kalau misal datanya nggak stasioner berarti nggak bisa dilanjutkan. Kalau misal datanya stasioner bisa dilanjutkan. Nah, datanya kalau tidak stasioner itu bisa didiferensikan dulu 1 kali. Kalau diferensi 1 kali nggak bisa, berarti 2 kali. Pokoknya biasanya itu maksimal 2 kali. Yes. Nah, untuk interpretasinya kayak gini. Jadi data pengeluaran real pemerintah menunjukkan stasioner pada saat didiferensikan 1 kali. Hal ini dibuktikan dengan besarnya p-value-nya 0,000000 berapa itu. Kurang dari 0,05. Sama nanti data konsumsi realnya juga kayak gitu, data investasi realnya juga diinterpretasikan kayak gitu. Terus kita lanjut ke soal nomor 2, ya VECM. Jadi saya jelasin kalau VECM itu data parametrik, yang artinya model ini mempunyai syarat untuk mengolah data. Dengan cara data tersebut harus stasioner. Jadi parametrik itu atau VECM itu syaratnya datanya itu harus stasioner dulu. Kalau datanya tidak stasioner, nggak bisa pakai model VECM. Nah, di soal ini kan datanya sudah stasioner semua ya pada saat diferensi 1 kali. Berarti sebagai peneliti, apakah pilihan peneliti tersebut tepat? Jawabannya tepat, karena data tersebut sudah stasioner pada saat didiferensikan 1 kali. Gitu. Terus terkait lag, ya lag. Siapa? Lanjut pakai ini ya. Nah, langkah yang ketiga yaitu menentukan lag yang sesuai. Jadi ketika sudah ditentukan datanya itu stasioner apa enggak, terus dari itu dianalisis pakai VECM. Terus menentukan panjang leg yang sesuai. Nah, kayak tadi panjang leg yang sesuai itu dilihat tanda bintangnya. Kalau misal tanda bintang nggak ada, yang dilihat nilai minimum dari variabelnya, dari apa namanya, dari inilah komponennya. Sorry, nah ini kan ada komponen IIC, ada komponen BIC, ada HIC. Itu dilihat apa namanya, nilai minimumnya. Nah, di sini kebetulan dipermudah yaitu dengan adanya tanda bintang. Nah, tanda bintang di sini yang ada 2 yaitu di leg kedua. Jadi di leg kedua ini BIC dan juga HQC-nya itu ada 2 bintang. Artinya ada nilai 2 minimum. Kayak gitu. Terus langkah keempat. Ini tadi ada kesalahan ya di mungkin tadi aku jelasin nih salah ini yang benar. Sorry. Jadi langkah yang keempat yaitu terkait uji kointegrasi atau dengan metode Johansen. Nah, jadi uji kointegrasi ini menentukan berapa sih jumlah vektor. Nah, hukum uji kointegrasi itu ini H0 sama dengan uji kointegrasi itu tepat terhadap rank-nya. Rank. Ya. Terus H1-nya uji kointegrasi itu lebih dari rank-nya. Nah,
Terus hukum L-max. Nah, jadi kalau pakai metode Johnson itu ada dua kan, ada dua apa namanya? Ada dua tes, yaitu pakai trace test sama L-max. Nah, kalau cuman trace test aja, itu hukumnya kayak gini. P-value trace kalau lebih besar daripada 0,05 itu akan menerima H0. Sedangkan kalau kurang dari 0,05 akan menolak H0. Jadi kalau lebih besar itu H0 diterima, kalau lebih kecil H1 diterima. Terus kalau hukum Lmax sama, ketika p-value Lmax-nya itu lebih besar daripada 0,05, maka H0 yang diterima. Kalau lebih kecil daripada 0,05, berarti H1-nya yang diterima. H1-nya apa ini? Berarti uji kointegrasi lebih dari range-nya. Nah, hukum R. Nah, hukum R ini apabila trace test dan Lmax sama-sama menerima H0, terus apabila trace test dari apabila trace test dan Lmax sama-sama menerima H0, maka H0 diterima. Ya. Tapi apabila trace test dan Lmax ini berbeda, maka menolak H0 berarti H1-nya diterima. Nah, jadi kan aku banding 0 sama rank ini ya. Jadi itu salah. Jadi yang dilihat p-value-nya. Nah, misal p-value-nya ini ya 0,00000 apa namanya? Tadi kan kalau awal aku jelasin kan dibedakan ya. Ternyata ini disamakan. Jadi kalau misal rank 0 nih. Nah, di trace testnya p-value-nya itu kurang dari 0,05 dan Lmax tag-nya p-value-nya juga kurang dari 0,05 artinya menerima 0 gitu. Jadi uji kointegrasinya tepat dari rank-nya kalau rank 0. Terus kalau rank 1 ya trace testnya itu 0,0082 p-value-nya. Sedangkan Lmax testnya itu 0,06. Nah, ini kan ada perbedaan. Yang satu menerima H0, yang satu menerima H1. Nah, ini berarti H0-nya ditolak, yaitu menerima H1. Jadi, uji kointegrasinya itu lebih dari rank-nya. Jadi, kalau rank 1 itu uh, lebih besar daripada rank-nya. Kalau rank 0 itu uh, pas atau tepat dari rank-nya. Nah, rank 2 sama, karena ini kurang dari 0,05, berarti uh, tepat pada rank-nya, kayak gitu. Nah, interpretasinya kayak gini, boleh. Jadi kalau rank 2, karena kurang dari 0,5, ini kayaknya salah lihat. Ini 0,0 lah. 0,00000,097 sama ya. Lagi salah lagi. Seharusnya ini apa namanya? Diterima. H0-nya diterima. Nah, ini karena buram ya mungkin ya. Ini 0,0097. Ini juga 0,0097. Jadi sama. Jadi ini menerima H0, bukan ditolak. Jadi rank 2 itu menerima. Yes. Lanjut ya. Aman nggak kok integrasinya? Apa ada yang bingung? Kalau aman tak lanjutin. Lihat aja. Nah, VECM tadi yang sudah tak jelasin ya. Kalau VECM itu dilihat ada jangka pendek dan jangka panjang. Kalau jangka panjang itu yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Terus persamaannya kayak gini. Ya. Y sama dengan beta 0 bagi C tambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2 tambah beta 3 X3 dan seterusnya. Nah, di sini kan di soal ini ya itu cuman ada dua variabel aja, cuman gak kelihatan ya. Ini real cons, nggak salah. Ini y-nya, ini konstantanya atau beta nolnya. Terus ini real apa? Real graph, ini real inverse ya. Ini positif, ini negatif, ini negatif, ini positif. Nah, berarti caranya ya real cons.
real cons sama dengan konstantanya ini 98, 94. Nah, ini nggak tahu minus atau enggak. Kalau misal ini minus, berarti naik sini positif ya. Tapi kalau naik sini positif, seharusnya di sini minus. Konstanta 94,663, terus tambah ininya, terus habis itu ditambah beta 1x1-nya ini real gov apa iki negatif 2,01 ditulis karena di sini negatif jadinya positif. Bawahnya juga ditulis real gov. Terus ada real inverse-nya di sini kan negatif. Nah, nek buruk gini satu ya, cuman anggap aja ini ya 3,6235 gitu. Wes, jadi untuk soal pertama kan susunlah persamaan jangka panjang model VCM. Ya wes, cuman ditulis ini toh. Gak usah dihitung, cuman ini toh. Pokoknya diingat-ingat kalau positif jadi negatif, kalau negatif jadi positif. Itu kalau jangka panjang. Terus dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% dengan tabel 1,96 uji pengaruh variabel. Sebelum menguji dengan tabel ya, kita harus menghitung dulu nilai T-nya. Rumus nilai T-nya itu T sama dengan koefisien dibagi SE. SE itu standar errornya. Standar error itu yang di bawah-bawah ini. Ya. Jadi nilai T real government tadi kan koefisiennya 2,0194. Nah, itu dibagi 0,63691. Totalnya 3, bla bla. Nah, kan ketahui ya nilai T dari real gov dan real investment itu 3, sama 6, sekian. Yang artinya ya 3, sama 6, itu kan lebih besar daripada 1,96. Ya. Maka ketika nilai T itu lebih besar daripada 1,96, maka variabel tersebut positif atau signifikan pada level 5% atau 0,05. Nah, maka dari itu, baik nilai T real gov dan real invest itu menunjukkan adanya hubungan positif yang mempengaruhi real cons pada tingkat signifikan 5%. Nah, itu interpretasinya yang B. Terus interpretasikan nilai error. Ya, jadi kalau nilai error itu sebenarnya jawabannya C itu di sini. C. Jadi ini itu apa sih gini sama ya? Apa gini rek? Yes, gini. Terus interpretasikan nilai error correction term atau EC1. Nah, EC1 ini adalah jangka pendek, hubungan jangka pendek. Nah, EC1 bisa dilihat dari mana? Di sini, teman-teman. Nah, Kak kalian kita buruk-buruk iki. Nah, iki EC1. Nah, sama EC1 itu dilihat koefisiennya. Nah, rumusnya gimana? Koefisien EC1. Nah, equation 1 atau Dilry-Cons. Jadi kalau jangka pendek itu ada D underscore. Kalau misal jangka panjang itu tuh cuma real cons saja. Ya, kalau jangka pendek ada D underscore. Nah, D underscore real cons ini artinya hubungan jangka pendek, kalau real cons saja hubungan jangka panjang. Nah, rumusnya itu dilihat koefisiennya. Sama. IC1 0,142 konstantannya ditambah variabel pertama ditambah variabel kedua. Terus 0, real cons ditambah underscore ya. Sorry underscore. Ini loh real cons. EC1 ya, ditulisnya kayak gini. Sama kayak tadi. Pakai underscore. Misal bingung ya. Nah, ini LRM sama dengan 0,20 ini
LRM 1 ditambah 0,07 LRY 1 0,07 DYLR 1 0,178 sorry Ki. Ini yang atas sorry. Equation 1. LRM 0,002 D LRM 1 ditambah 0,77 yang dibulatkan 0,77 LRY D underscore LRY 1. Pokoknya kayak gini tuh. Dan semua variabelnya dimasukkan. Terus gitu sih 0,09. Nah, kalau di apa namanya? Di jangka pendek yang minus ya minus, yang positif ya positif. Misal ini 0 min 0,220, nah ini kan negatif, ya tetap negatif. Terus 0,076 atau 0,77 itu kan positif. Berarti ya ditambah gitu. Jadi sama. Terus interpretasinya ini 0,299 ini signifikan pada level 1% yang menunjukkan besarnya adjustment untuk stok dalam jangka pendek. Gitu. Ya. Signifikan pada 1% ini sama karena C1. EC1 itu 1%. Jadi misal ini kan uh, 0,299. Nah, C1-nya kan ini 0,2999 sekian. Nah, itu diinterpretasikan. Berarti pada EC1 minus 0,299 ini signifikan pada level 1% yang menunjukkan besarnya adjustment untuk stok dalam jangka pendek. Wis kata-katanya sama. Kayak gitu. Dah, itu aja sih. Ada yang dibingungkan kah? Karena tidak ada yang bertanya, berarti saya akhiri saja. Terima kasih semuanya. Videonya nanti tak share. Bye.